Selamat datang di Gibah bersama Rani. Kita di sini mau gibah sejarah. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Usi dan Seno. Halo. Hari ini kita mau bahas apa nih? Kita sebagai anak semangka gimana kalau kita bahas yang tinggi-tinggi di dekat sekolah kita? Banyak yang Banyak tinggi, ada gedung-gedung pula. Oh iya ya, banyak juga ya. Gimana kalau kita bahas Tugu Muda aja? Kan kalian penasaran gak sih sejarah dibalik dibangunnya Tugu Muda? Ada sejarahnya. Ada dong, masa kamu nggak tahu? Katanya itu dibangun karena untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Kira-kira pertemuan 5 hari Semarang tuh apa ya? Kalau kalian penasaran tentang pertempuran 5 hari di Semarang, tetap terus untuk menonton podcast ini. Nah, pertempuran 5 hari Semarang itu apa sih, Rat? Pertempuran 5 hari di Semarang itu pertempuran antara rakyat Indonesia yang ada di Semarang melawan tentara Jepang. Kok 5 hari doang? Emang kapan saja itu ya? Nah, pertempuran 5 hari Semarang itu terjadi dari tanggal 15 Oktober 1945 sampai tanggal 19 Oktober 1945. Oke. Hal tersebut terjadi kenapa sih? Katanya dari buku sejarah yang aku lihat ada larinya prajurit Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Oh. Itu. Nah, gimana kalau kita bahas pertempuran 5 hari Semarang itu lebih mendalam? Ayo. Nah, pertempuran 5 hari Semarang itu dimulai dari tanggal 17 Agustus tahun 1945. Indonesia kan pas saat itu kan baru aja merdeka. Nah, berarti kan masih ada beberapa prajurit Jepang yang masih ada di Indonesia. Nah, daripada prajurit Jepangnya gabut, nggak ngapa-ngapain, akhirnya dipekerjain di beberapa pabrik dan sektor-sektor lain. Nah, bersamaan dengan hal itu, Sekutu nih datang bareng Belanda. Tujuan mereka tuh buat apa sih? Mereka itu datang lagi ke Indonesia itu untuk melucuti senjata dan memulangkan para tentara Jepang yang masih di Indonesia. Nah, pada tanggal 14 Oktober tahun 1945, tawanan Jepang yang kerja di pabrik gula piring itu mau dipindahin ke Bulu. Oh iya. Namun di tengah jalan pasukan Jepang melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Kido Butai yang dipimpin oleh Jenderal Nakamura dan Mayor Kido. Tapi apa itu Kido Butai? Nah, Kido Butai itu adalah prajurit yang ditarik dari pertempuran di Asia Pasifik. Terus tahu akan hal tersebut, rakyat Semarang tentu aja gak suka dong. Akhirnya rakyat Semarang itu melawan dan meminta buat pasukan Kido Butai untuk menyerahkan senjata mereka ke rakyat Semarang. Tapi Mayor Kido tuh menolak buat menyerahkan senjata mereka ke rakyat Semarang. Setelah kaburnya para tawanan Jepang, rakyat Semarang tuh kayak masih pengen melawan gitu. Terus mereka berdiskusi di aula rumah sakit Purusara dan menjadikan aula rumah sakit tersebut menjadi markas. Nah, lalu mereka mendapatkan instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil tentara Jepang yang melintas di jalan di depannya rumah sakit Purusara tersebut. Oh iya, sekitar jam 6 sore, tiba-tiba pasukan Jepang melakukan serangan sekaligus melucuti senjata 8 anggota polisi istimewa. Nah, di situ ke-8 anggota polisi istimewa sedang menjaga air minum bagi warga Semarang yang bernama Reservoir Siranda di Sandi Lama. Setelah para polisi istimewa ini ditawan oleh Jepang, muncul berita bahwa Jepang telah meracuni Reservoir Siranda. Larinya para tawanan Jepang serta meninggalnya Dr. Karyadi menyulut kemarahan warga Semarang. Terus besoknya, tanggal 15 Oktober 1945, Angkatan Muda Semarang didukung oleh TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat, menyambut sekitar 2.000 tentara Jepang ke kota Semarang. Perang terjadi di 4 titik, yaitu di Kitelan, Pandanaran, Jombang, dan Simpang 5. Pada jam 2 siang, Mayor Kido memerintahkan anak buahnya tuh untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Indonesia. Rakyat Indonesia sendiri juga ikut menyerang Jepang dengan membakar gudang amunisi mereka. Nah, habis
dibakar tuh gudang amunisinya. Mayor Kido itu kan marah tuh, akhirnya Mayor Kido tuh memerintahkan serangan balik di sekitar pukul 15. Nah, Mayor Kido itu mengerahkan seluruh pasukannya yang dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing beranggotakan 383 orang dan yang satunya lagi 94 orang untuk melakukan serangan di sekitar wilayah di bawah komandonya Mayor Kido. Terus mengetahui kalau Mayor Kido itu mau melancarkan serangan balik, TKR atau Tentara Keamanan Rakyat itu mengirim pasukan bantuan ke kota Semarang. Pertempuran antara Jepang dan rakyat Semarang terus berlanjut sampai besoknya tanggal 16 Oktober 1945. Pada saat itu, pada pukul 4:30 sore, pasukan Jepang berhasil merebut penjara Bulu. Sejak saat itu juga, anak buah Mayor Kido semakin menggila dan terus melakukan serangan sampai tanggal 19 Oktober 1945. Pada tanggal 19 Oktober 1945, sempat terjadi gencatan senjata tuh antara kedua belah pihak, tetapi hal ini tetap tidak memadamkan situasi yang sedang genting. Nah, kalian penasaran gak sih akhir dari pertempuran 5 hari Semarang itu kayak gimana? Iya dong. Nah, pertempuran 5 hari Semarang itu diakhiri dengan adanya perundingan antara Kasman Singodimejo dan Mr. Sartono yang mewakili Indonesia dengan tentara Jepang yaitu Letkol Nomura. Keduanya itu berunding untuk mengupayakan gencatan senjata. Selain itu ada juga pihak ketiga yaitu pihak sekutu yang ikut berunding ya, dan diwakili oleh Jenderal Battle. Nah, pihak sekutu akhirnya melucuti persenjataan Jepang pada tanggal 20 Oktober tahun 1945. Dengan dilucutinya persenjataan tentara Jepang, kan tentara Jepang udah nggak bisa melawan lagi nih. Nah, pertempuran 5 hari Semarang pun berakhir pada tanggal 20 Oktober 1945 dan dikenang dengan dibangunnya Tugu Muda. Oh, gitu. Nah, kalian masih ingat gak tokoh-tokoh apa saja yang ada di cerita tadi? Sekarang kita akan menyimpulkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tadi. Yang pertama ada Dr. Karyadi, yaitu dokter sekaligus kepala laboratorium dinas pusat yang dikabarkan ditembak oleh tentara Jepang. Nama Dr. Karyadi kemudian diabadikan untuk nama rumah sakit di Semarang. Terus yang kedua ada Dr. Gigi Sunarti, yaitu istri Dr. Karyadi. Yang ketiga ada Mr. Wongsonegoro, yaitu gubernur Jawa Tengah yang sempat ditahan oleh Jepang. Yang keempat Sukaryo dan Mirza Sidarto, yaitu tokoh Indonesia yang ditangkap oleh Jepang bersama Mr. Wongsonegoro. Yang kelima ada Mayor Kido, yaitu yang tadi sudah dicerita pemimpin batalion Kido Butai Jepang yang berpusat di Jatingal. Lalu yang keenam ada Kasman Singodimejo dan Mr. Sunarto, yaitu perwakilan perundingan gencatan senjata dari Indonesia. Yang ketujuh ada Kolonel Nomura, yaitu perwakilan Jepang dalam perundingan gencatan senjata tadi. Lalu yang kedelapan ada Jenderal Nakamura, yaitu perwira tinggi. Sekian dari podcast kami yang gembira ini tapi bohong. Terima kasih semua yang sudah melihat. Dadah.